Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikuti Dia. Inilah harga mati iman Katolik. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Kristus, saya menyebut harga mati, artinya labelnya itu adalah harga yang itu sampai mati. Tidak ada namanya tawar-menawar, tidak ada berlaku hukum bisnis. Dunia pasar berbeda dengan dunia iman. Memikul salib adalah tanda bahwa Anda bersedia berkorban demi iman akan Kristus. Tetapi saudara-saudariku, jangan sampai mengerti pengorbanan dirimu secara timpang. Belakangan ini dalam acara penyelidikan kanonik
Ibu bapak tahu dan para calon ibu dan bapak mengerti bahwa penyelidikan kanonik itu adalah tahapan yang kelima menjelang tahapan terakhir. Kalau saya tidak salah, pertama perkenalan, kedua pacaran, ketiga pertunanganan, keempat kursus pernikahan, kelima penyelidikan kanonik, keenam pengumuman 3 kali, ketujuh pemberkatan nikah, kedelapan malam pertama. Itu dia ya. Itu pasti ya. Sungguh luar biasa. Dan dalam penyelidikan kanonik ini, dari sekian banyak pasang, ada 7 pasangan yang membawa pasangannya itu masuk ke Katolik. Luar biasa hebat. Dan menariknya adalah yang membawa itu adalah perempuan. Perempuan membawa orang yang beda gereja dan beda agama masuk ke dalam agama Katolik. Berarti perempuan ini sungguh-sungguh gentleman, bukan girl man ya. Jadi gentle dia, luar biasa. Saya menantang pasangannya yang beragama non-Katolik itu. Saya katakan, mengapa kamu masuk agama Katolik? Lalu ada jawabannya bervariasi. Ada yang mengatakan bahwa setelah saya mengikuti ibadah orang Katolik, ada sesuatu getaran di dalam jiwa saya. Masuk di pintu itu, memandang ke altar. Ada meja altar perjamuan kudus. Di ujung kiri ada tabernakel. Di atasnya ada salib, tangannya mau patah. Ini salibnya tangan mau patah ya. Dia merasa bergetar katanya. Ada lagi yang memberi jawaban berbeda. Mereka mengatakan, karena cintaku kepada si dia ini melebihi segala-galanya. Ini perlu hair. Ini jawaban yang salah. Tetapi ada juga yang mengatakan, nampaknya cintaku kepada Kristus di atas segala-galanya. Lalu saya menantang lagi, apakah masih perlu tawar-menawar? Dengan lantang dia mengatakan, itu harga mati. Luar biasa. Lalu kepada yang Katolik saya bertanya, apakah Anda sudah bersedia menjadi contoh dan teladan iman bagi pasanganmu? Bagus sekali. Dengan nada lantang dia mengatakan, saya adalah orang Katolik karena saya telah menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti dia. Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan 27. Langsung saya katakan, silakan tanda tangan lulus kanonik. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, menuju ke Yerusalem. Yerusalem tempat awal kelahiran Yesus, tempat menderita, tempat ia wafat, dan tempat ia bangkit. Maka menjelang menuju ke Yerusalem, dibuatlah boa-boa pengumuman kepada para murid. Apa pengumumannya? Astaga naga, ternyata isinya duka cita. Dia mengatakan, saya akan menghadapi penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Siapa yang tahan mendengar berita duka ini? Kita sehari-hari saja mendengar tiba-tiba ada orang meninggal, kita langsung terpana. Kok begitu cepat engkau pergi? Apa salahmu? Apa dosamu? Dan seterusnya. Muncul Rasul Petrus
dia jagoan. Dia menarik Yesus ke samping dan dia menegur Yesus dengan keras. Bahasanya demikian, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Yesus Kristus adalah Tuhan, lalu Allah menjauhkan hal itu, artinya Allah Bapa menjauhkan musibah ini kepada engkau. Karena engkau adalah anak Mesias, nanti apa kata orang Yahudi kalau seorang Mesias dibunuh, mati, bangkit lagi? Inilah pertaruhan iman. Dan Yesus juga dengan tenang mengatakan, enyaklah iblis, jauhlah engkau daripadaku, karena Anda memakai pikiran manusia. Tetapi sebagai pengikut Kristus, pakailah pikiran Allah, yaitu bahwa harus berkorban demi keselamatan banyak orang. Kira-kira demikianlah dialog, dan inilah inti teologi biblis, ajaran Tuhan dalam kitab suci versi Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Saudari-saudara yang terkasih, di tengah kehidupan dewasa ini banyak sekali tuntutan yang membuat kita harus berani menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikuti Dia. Kaum muda, para naposo, Anda dalam berpacaran, pasti Anda akan menemukan itu. Anda bermimpi mendapat pasanganmu satu agama, puji Tuhan Anda aktif OMK, Anda aktif perpunguan Margaon, Anda bisa dapat dengan gampangan jodohmu. Tetapi kalau Anda sendiri terus-menerus, Anda jauh dari lingkungan OMK, Anda tidak aktif di dalam ormas-ormas Katolik, maka jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan pasanganmu Katolik. Maka ketika mendapat pasanganmu beda agama, Anda mengatakan kepada pasanganmu, saudara harus mengikuti agama saya. Langsung dia mengatakan, lalap maho, matilah kau. Namun kamu juga tidak mau kalah. Ya sudah, mati maho, lau maho kau, pergilah kau. Masih ada orang lain lagi di belakang antri melamar saya. Ya boleh-boleh juga sih, tapi perlu sekali menunjukkan teladan iman. Lalu bagaimana dengan situasi corona? Jangan pernah Anda mengatakan, saya bersedia mati demi Yesus karena corona. Itu sesat. Itu ajaran konyol, saudara-saudariku. Dan saya menegur para pendeta karena mereka menggiring umat dengan mengatakan, Anda majulah, pantang mundur demi Yesus Kristus, Anda mati karena corona. Itu ajaran sesat. Tidak ada orang bermati demikian. Saudari-saudaraku, jangan salah mengerti. Dan puji Tuhan, pimpinan PGI mengeluarkan instruksi, para pendeta tolong jangan melahirkan penafsiran-penafsiran konyol yang membuat jemaat bingung. Tidak ada orang yang mati karena corona demi Kristus. Yang menjadi masalah adalah mematuhi protokol kesehatan. Itulah salibmu. Sulit Anda pakai masker, itulah Anda menyangkal diri. Itulah Anda memikul salibmu. Patuhilah protokol kesehatan. Dan demi kemuliaan nama Kristus, itu baru Anda mengatakan menyangkal diri dari corona demi Kristus. Itu baru benar. Maka kadang-kadang saya membaca
ada status WhatsApp-nya aneh-aneh, langsung saya tegur. Jangan melahirkan ajaran yang menyesatkan loh. Dan saudari-saudaraku, syukurlah bahwa Batam juga mulai panas kembali. Dari 54, 46, 54, setelah saya mengolah dan melihat data, tidak ada satupun yang Katolik. Dan kalaupun ada Katolik, itu karena dia mungkin tidak misa bersama kalian kali ya. Bisa saja ya. Tapi bahwa ini luar biasa. Patuhilah protokol kesehatan itu. Saudari-saudara yang terkasih, mari kita memeriksa diri kita. Apakah saya pengikut Kristus yang benar-benar dalam peziarahan hidup ini menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Dia secara benar, bukan secara salah. Kalau memang benar, maka pada hari ketiga, pada saat ajalnya nanti, kita akan bangkit dan mengadakan perjamuan bersama Kristus di meja perjamuan sorgawi. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdiri dan memperbaharui iman kepercayaan dengan berdoa credo. Aku percaya yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati.